Dulu banyak sejarawan barat mengatakan Ahmad bin Isa fiktif. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa tidak ditulis, padahal kitabnya ada, cuma dia waktu itu belum menemukan. Nah, tapi sekarang Ubaidillah ini mah bukan hanya belum ditemukan, karena memang betul-betul tidak ada. Kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah, itu manuskripnya dipalsukan. Manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet, 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Begitu. Bila data ini ternyata kurang, yang saya simpulin ini ternyata salah, ada buku lain, maka ikuti buku itu. Jangan kita kata selain ini salah semuanya. Mau siapa kek? Namanya kebodohan. Menolak kebenaran nggak bisa. Biasa Kiai Imam Syafi'i, saudara, perbandingan namanya pertanggungjawaban ilmu. Ini baru disebut ilmiah. Sebagai kesadaran bahwa manusia ilmunya terbatas. Jangan kita jadi manusia bilang pokoknya selain pendapat gua mau sedunia kek, salah semuanya. Yang benar gua. Ini namanya pembodohan. Dan saya yakinnya kalau misalnya nanti saya ketemu dengan Nabi Muhammad gak marah dan akan terima kasih telah menyelamatkan nasab suciku dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunanku tanpa hak. Dari 87 kitab nasab, kitab yang ditukil hanya 1 kitab nasab. Banyak yang saya tukil. Iya, karena yang berhubungan dengan nasabnya Ubaidillah yang ke Ahmad bin Isa, hanya itu yang berhubungan. Ngapain kitab nasab-nasab banyak itu yang tidak ada menyebut Ahmad bin Isa. Ketika kita telah mengetahui bahwa ayahnya namanya Ahmad bin Isa, dari situ dia punya anak Ubaid enggak. Yang menyebut Ahmad bin Isa itu hanya beberapa kitab. Makanya sejarawan barat banyak yang mengatakan Ahmad bin Isa sendiri fiktif. Dulu banyak sejarawan barat mengatakan Ahmad bin Isa fiktif. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa tidak ditulis, padahal kitabnya ada, cuma dia waktu itu belum menemukan. Nah, tapi sekarang Ubaidillah ini mah bukan hanya belum ditemukan, karena memang betul-betul tidak ada. Kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah, itu manuskripnya dipalsukan. Manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet, 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani, karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam muqaddimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Itu yang dianggap penting, ya nyantolin Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Tapi kalau sudah debat dengan kita kalah misalnya, ya udah harus selesai, tidak boleh lagi mengaku. Kalau dia menang, nggak mungkin menang, nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tidak ada sama sekali dalail dari mereka, itu tidak ada. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya.
Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU, LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Jadi kalau Imaduddin berkata saya menolak Ba'alawi itu sebagai keluarga Nabi, persilakan Imam Kiai Imaduddin, itu pendapat Anda, dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai, sudah nafsu. Kalau ilmiah contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya, ikuti hadis yang sahih. Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak, biar kiai sedunia menyatakan Ba'alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi, itu berarti benci. Nah, saya jawab dengan tidak usah konfrontasi. Saya menghormati Kiai Imaduddin di dalam membersihkan nasab Nabi dari pemalsu-pemalsu. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Beliau di Mekah berguru kepada Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Zabidi. Yang ini kitabnya Imam Zabidi, 8 kitab kayak begini, yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, karena ada kaitannya. Dan Imam Murtado Az-Zabidi ini gurunya Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tetapi saya lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari, sama Kiai Hulil Bangkalan. Saya lebih percaya sama Syekh Yasin Padang. Saya lebih percaya kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi yang dia di Mekah sebagai ulama internasional. Saya lebih percaya pada Kiai Muhammad Mahfud Tarmisi, Termas, Pacitan, yang dia berada di Mekah bertahun-tahun berguru juga kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Dia ulama internasional. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah? Dia berguru kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Imam Mesir Ali Jum'ah yang sekarang menjadi mufti Mesir. Dia mengakui kalau Ba'alawi ini adalah keluarga Nabi. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih yang dia juga berguru kepada Ba'alawi. Dari Ba'alawi itu banyak aulia illahnya, banyak ulama-ulamanya. Nah, ini karena ini ada hubungannya dengan Imam Murtado Az-Zabidi, ini pengarangnya.
8 kitab kayak begini nih. Ini 1 jilidnya, 8 jilid kayak begini tebalnya. Ini bergurunya kepada Ba'alawi. Kalau kitab yang dipegang ke Imanuddin itu namanya kitab As-Syajaratul Mubarakah, katanya kitab ini sudah 500 tahun yang lalu. Baik, mengapa kok baru ketahuan kitab ini? Kemana selama 500 tahun ini? Kok tidak ada ulama yang tahu kitab ini? Itu bagi saya tanda tanya. Kok kitab 500 tahun yang lalu baru ketahuan kemarin? Kitab ini tentu bagi saya tanda tanya. Dan setelah kitab ini diketahui di Irak, lalu ditahqiq oleh Imam Mahdi Ar-Raji'i, orang Syiah tapi ahli nasab. Dia katakan, saya tetap percaya kepada Ba'alwi kalau itu sejarah Nabi. Jadi istilah Ba'alwi ini supaya saudara tahu, Ba'alwi ini diambil dari kata-kata alwi. Alwi ini anaknya Ubaidillah, gitulah. Lalu turunan ke bawah dianggap Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yang masuk ke Indonesia, ke seluruh dunia. Jadi Ba'alawi itu bukan di Indonesia saja. Nah, Kiai Imad hanya percaya kepada kitab yang sezaman. Kitab yang tidak sezaman dia tidak percaya, walaupun di sini dia menyebutkan adanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin berkata Ubaidillah itu tidak ada. Jadi Sayyid Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sedangkan Ba'alawi ini dari Habib Alwi mengaku saya anaknya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya Ahmad, Ahmad anaknya Isa, Isa anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Ali, Ali anaknya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Bakir, Muhammad Bakir anaknya Zainal Abidin, Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan anaknya Ubaidillah. Kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya Alwi itu anaknya siapa. Kalau Alwi itu tidak ada bapaknya, berarti Alwi itu anak zina. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya. Ya, ayahnya Alawi ini. Kalau ayahnya bukan Ubaidillah, siapa ayahnya? Kalau tidak bisa menunjukkan ayahnya, berarti saudara mengatakan Alwi itu adalah manusia yang tidak ada bapaknya. Garis miring anak zina. Ayo, kita jangan emosi, kita uraikan. Masa walaupun ulama sedunia mengakui Mbak Alwi ini turunan Rasul, saya tetap menolak. Ya sudah, Mufti Mesir mengakui. Syekh Ramadan Al-Buti itu seorang ulama besar di Syria. Dia menyatakan bahwa Ba'alwi itu keluarga Nabi. Lalu Kiai Imad bertahan, tidak ada ketetapan dari seorang ulama pun di dunia yang menetapkan. Memang tidak ada yang menetapkan, tidak usah ditetapkan, sudah nyata. Saya tanya sama kiai-kiai ini, ada orang di dunia yang memberikan ketentuan, keputusan bahwa matahari itu panas?
Tolong tunjukkan sama saya. Saya memutuskan kalau matahari itu panas, goblok. Matahari sudah tidak pakai keputusan panasnya itu. Mengapa? Az-Zuhroh sudah dikenal. Seluruh pojok bumi tahu kalau matahari itu panas, tidak pakai SK. Kiai Amin minta SK-nya. Mana SK-nya? Dari ulama baik Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak ada yang bikin SK surat keputusan bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang memberikan SK itu. Kiai Imad minta SK-nya, yang nggak ada. Mengapa tidak ada? Sudah jelas matahari itu panas. Perlu di SK-kan. Surat keputusan Kiai Haji Syukuran Ma'mun mengingat, menimbang, memutuskan bahwa matahari itu panas. Syukuran Ma'mun goblok. Mari kita bicara fakta lah. Kalau sudah para ulama yang tokoh-tokoh besar tuh ngajinya sama Ba'alwi, termasuk saya itu ngaji kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas. 2 tahun saya ngaji kitab Bukhari. Alim, tiap saya bertanya apapun saja dijawab. Ngaji saya 2 tahun kepada beliau sampai meninggal. Itu Ba'alawi. Marilah jangan bikin pecah belah. Ya. Kita ini sudah dipecah belah dulu NU Muhammadiyah tahun 50-an, 55. NU dengan Muhammadiyah kayak kucing dengan anjing, saling hantam menghantam. Iya, tahun 50-an itu Muhammadiyah dengan NU itu sudah kayak kucing dengan anjing, musuhan nggak karu-karuan. Kita cari benang merahnya. Setelah ketemu benang merahnya bahwa Muhammadiyah dengan NU ini tidak ada perbedaan prinsip, hanya perbedaan furu. Muhammadiyah subuh tidak baca kunut, Syukuran Ma'mun baca kunut. Yang sholat subuh tidak baca kunut masuk surga. Orang yang sholat subuh kayak Syukuran Ma'mun baca kunut, insya Allah pahalanya lebih besar. Kedua-duanya masuk surga. Yang masuk neraka yang tidak sholat subuh. Mari kalau bicara dengan saya terbuka, belak-belakan. Alwi ini menjadi ailah, kabilah, anak cucunya banyak, maka disebut Ba'alwi. Anak cucunya Alwi, Ba'alawi itu anak cucunya Alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Begitu. Nah, itu Habib-Habib itu adalah anak cucunya Nabi dari jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kenapa jadi ribut? Ini nampak ada yang mancing di air keruh. Ada satu buku namanya Syajaratul Mubarakah. Yang buku ini dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir terbesar Mafatihul Ghaib. Syajaratul Mubarakah dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar mazhab Syafi'i hebat. Namun kitab ini dicurigai
oleh banyak ulama. Karena tidak ada data-data bahwa Fakhruddin Ar-Razi mengarang kitab itu. Dicurigai kitab ini oleh ulama. Artinya mencatut nama. Dicurigai. Bukan karya beliau, tapi dituliskan pengarangnya beliau. Diragukan oleh ulama. Dalam kitab ini yang menjadi rujukan saudara Imad. Begitu. Di sana tidak disebutin Ubaidillah, anak daripada Ahmad bin Isa. Enggak ada Ubaidillah. Dianggap fiktif. Kesimpulannya. Padahal yang namanya sejarah enggak begitu. Orang tergantung mengenal sejarah. Itu tergantung sejauh mana mengenal sejarah. Ada orang sejarahnya dia tahu i'tisam musola. Emang di zaman itu. Lalu kemudian ada masjid. Salah itu. Ya kagak. Itu waktu itu. Harusnya begitu. Andai betul itu kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Andai betul. Maka pengarang tidak memberikan komentar bahwa Ubaidillah bukan anaknya daripada Ahmad bin Isa. Enggak memberi komentar juga dia anaknya. Karena orang menulis sejarah sepanjang data yang dia dapat. Bila dia nggak tahu, nggak boleh lalu nulis. Namanya tidak ilmiah. Karena dia nggak tahu. Ini saja Syajaratul Mubarakah ada anak lagi namanya Ubaidillah. Biasa, contoh ada kiai. Ada kiai punya anak 7. Kiai. 7. Ini dari bini tua. Dari bini tua. 7. 3 laki, 4 perempuan. Dari bini nomor 2, 1 perempuan. Dari bini nomor 3, 2 laki perempuan. Bini nomor 4, 2 perempuan. Dalam satu buku ditulis anak kiai ini 7 doang. Karena yang nulis ini ya dia taunya itu. Lalu kemudian muncul ini anak kiai. Saya belum dapat datanya waktu nulis. Begitu. Namanya Arif. Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau memang Syajaratul Mubarakah itu adalah karya beliau, itu bukan berarti menafikan tidak mengakui dalam catatan itu. Cuman data yang beliau dapat ya segitu. Hah? Yang dia tahu. Ubaidillah dia nggak tahu. Andai itu karya beliau. Karena nggak tahu maka nggak bakal tulis. Begitu. Nggak tulis. Begitu. Nggak tulis. Orang nih, Ustadz Zainuri aja tahu anak saya wafat doang. Siapa itu yang bilang? Saya kira wafat doang, siapa itu ya? Ada yang bilang. Saya pikir 1 doang. Begitu. Karena yang dia lihat itu. Begitu. Ini saudara, kayak begitu. Lalu buku ini dijadikan referensi. Begitu. Buku ini. Maka, sebuah karya tulis terjemah. Lalu kita menyimpulkan buku. Maka, kalau bakal dikata ilmiah, bila kita ada amanatul ilm. Ada pertanggungjawaban ilmu. Apa tuh pertanggungjawaban ilmu?
menurut hasil penelitian saya, dari yang saya temukan, maka Ubaidillah menurut kitab ini bukan anak, karena tidak tercatat dalam kitab ini sebagai anak Ahmad bin Isa dalam buku Sajaratul Mubarakah. Begitu mestinya. Namun bila ada data-data yang lain, ulama yang mengata karena ini kitab ini tua dan yang nulis orang mana, begitu, ada punya data bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa, maka saya terima itu. Itu namanya ilmiah. Dalam tesis, skripsi, disertasi mesti ada kalimat penutup. Untuk apa? Sebuah pengakuan bahwa kekurangan itu sifat manusia. Begitu. Bila data ini ternyata kurang, yang saya simpulin ini ternyata salah, ada buku lain, maka ikuti buku itu. Jangan kita kata selain ini salah semuanya. Mau siapa kek? Namanya kebodohan. Menolak kebenaran nggak bisa. Biasa Kiai Imam Syafi'i, saudara, perbandingan namanya pertanggungjawaban ilmu. Ini baru disebut ilmiah. Sebagai kesadaran bahwa manusia ilmunya terbatas. Jangan kita jadi manusia bilang pokoknya selain pendapat gua mau sedunia kek, salah semuanya. Yang benar gua. Ini namanya pembodohan. Namanya dan kebodohan. Muslim nggak bisa. Muslim itu mesti ada kesadaran. Yang saya catat ini pertanggungjawaban ilmu yang saya tahu. Tapi bila nanti ada buku lain atau ada ulama lain menulis begini, menulis begitu dan ini, maka kita ikuti itu karena di data saya masih kurang. Yang namanya karya ilmiah tidak kemudian menjadi batal adanya dengan temuan yang baru. Contoh, SD 6 tahun dulu. 6 tahun SD. Berubah menjadi 9 tahun. Enggak yang 6 tahun itu jadi batal adanya. Lalu orang nulis buku SD itu 6 tahun. Lalu ada yang nulis lagi 9 tahun. Maka yang 6 tahun ini enggak batal. Karena saat itu yang dia tahu. Dan manusia kalau punya ilmu harus kayak begitu. Begitu. Bila semacam Imam An-Nabhani. An-Nabhani, ulama besar. Mualim Safiyadami, Syekh Abdul Hamid, Abdul Halim Ad-Dari, Mbah Maimun Zubair punya guru, salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani punya guru, salah satunya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama dari Beirut, di Damaskus. Di dalam kitabnya Asyaraful Mu'abbad, beliau bilang ijma' seluruh ulama bahwa yang paling sahih daripada keturunan Nabi adalah Sadah Ba'alawi, anak keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib dan seterusnya. Itu begitu. Itu ulama. Maka kita ini nggak usah ke situ-situ. Kita